kakinya nggak bisa digerakkan. Di situ Alis nyoba untuk berteriak ya, dan suaranya tidak keluar. Di sini Alis sadar, tapi tidak bisa bergerak. Dan beberapa menit kemudian, bau itu pun menghilang. Dan akhirnya ia selamat. Tapi kakinya lumpuh sementara selama berjam-jam. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan cerita tentang The Mad Gasser of Mattoon, di mana itu adalah teror gas beracun di kota kecil yang tidak pernah punya pelaku. Wow, ini balik lagi kisah nyata guys, dan sampai sekarang belum ada jawabannya guys. Tapi kamu jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, kalau kamu memang suka cerita-cerita kayak gini guys. Jangan lupa di like juga, di share ya, di komen-komen juga ya guys. Oke, kita langsung aja ke bagian pertama. Ini kejadiannya di musim panas 1944, di mana Amerika Serikat sedang fokus pada Perang Dunia Kedua. Radio tuh penuh banget berita dari Eropa, dan koran pun dipenuhi propaganda perang. Dan di tengah semua itu ya, ada sebuah kota kecil bernama Mattoon, Illinois. Kota ini tuh mengalami teror yang tidak pernah bisa dijelaskan. Jadi bukan bom, bukan senjata api, bukan pembunuhan langsung. Melainkan apa? Melainkan gas misterius yang ngebuat orang-orang tuh lumpuh, pingsan, dan hampir mati. Dan di rumah mereka sendiri guys kejadiannya. Dan ini yang paling aneh ya guys ya. Nggak pernah ada satupun pelaku yang benar-benar terbukti ada. Di malam pertama tanggal 31 Agustus 1944, ada seorang wanita bernama Alice Kearney yang sedang tidur di rumahnya. Tiba-tiba ia tuh kebangun oleh bau manis yang aneh. Jadi bukan bau gas rumah tangga ya, bukan bau asap juga. Lebih seperti bau bunga busuk yang bercampur logam, dan dalam hitungan detik tiba-tiba tubuhnya Alice langsung lemas, dadanya pun sesak dan kakinya nggak bisa digerakkan. Di situ Alice nyoba untuk berteriak ya, dan suaranya tidak keluar. Di sini Alice sadar, tapi tidak bisa bergerak. Dan beberapa menit kemudian, bau itu pun menghilang. Dan akhirnya ia selamat, tapi kakinya lumpuh sementara selama berjam-jam. Dokter pun di sini tidak menemukan penyebab medisnya. Di malam berikutnya, ada lagi korban lain melapor. Lalu malam berikutnya lagi, ada lagi yang lapor. Polanya sama guys, bau manis aneh, perasaan terbakar di tenggorokan, mual, kelumpuhan sementara, dan di sini beberapa korban pingsan. Dan semua terjadi di dalam rumah tanpa tanda masuk paksa. Jendela terkunci, pintu terkunci, namun gas itu selalu ada. Dan dalam seminggu nih, satu kota tuh udah mulai panik guys, karena puluhan laporan tuh masuk. Warga tuh mulai tidur dengan jendela tertutup, kain basah di bawah pintu, pisau di samping tempat tidur. Dan di sini surat kabar lokal memberi nama teror ini The Mad Gasser of Mattoon, atau si penyemprot gas gila. Nama itu langsung melekat guys. Dan untuk pelakunya ada deskripsi, tapi nggak konsisten nih guys. Karena di sini banyak juga saksi-saksi yang mengaku melihat ada sosok kayak pria tinggi, berpakaian gelap, membawa alat semprot, bersembunyi di balik semak-semak. Namun tinggi badannya benar-benar berbeda, di mana wajahnya tuh tidak pernah jelas dan pakaian pun berubah-ubah. Jadi tidak ada dua kesaksian yang benar-benar cocok. Dan mulai nih polisi berpatroli setiap malam. Lalu juga udah ada anjing pelacak dikerahkan dan tidak pernah ada yang tertangkap. Jadi gas apa itu? Ya, dokter pun kebingungan. Dan di sini gejala korban tuh nyata. Mereka kelumpuhan otot, iritasi mata, mual hebat. Namun nggak ada residu kimia, nggak ada botol. Gak ada alat semprot juga ditemukan. Beberapa dokter menyebut ini tuh mirip senyawa syaraf ringan. Masalahnya, senyawa seperti itu nggak tersedia untuk warga sipil tahun 1944. Dan jika ini senjata militer, kenapa digunakan di kota kecil
nggak penting gitu, kotanya tuh nggak penting gitu loh. Dan di sini benar-benar banyak banget nih keterkaitan dengan perang ya, karena 1944 itu adalah masa Amerika memproduksi senjata kimia secara besar-besaran. Dan beberapa fasilitas militer rahasia berada di Midwest. Banyak nih muncul spekulasi, kebocoran uji coba, eksperimen ilegal, atau seseorang yang mencuri bahan kimia. Namun militer menolak semua tuduhannya. Jadi nggak ada catatan nih guys, nggak ada kecelakaan di laporan. Dan kasus ini tuh menular. Nah, yang membuat si Matun itu makin kacau ya, serangan mulai terjadi dan semakin sering setelah diberitakan media. Semakin banyak orang yang ngelapor dan semakin luas juga area yang terserang. Beberapa korban bahkan mengalami gejala tanpa mencium bau apapun. Nah, ini tuh memunculkan pertanyaan berbahaya. Apakah semua ini nyata atau sesuatu yang lain belum terjadi? Polisi pun mulai ragu. Kepala polisi Matun akhirnya mengakui kalau kami tidak pernah menemukan bukti fisik bahwa seseorang penyemprot gas benar-benar ada. Dan pernyataan itu tuh nggak menenangkan warga. Justru malah sebaliknya. Karena jika tidak ada pelaku, lalu apa yang menyerang mereka? Jadi dalam waktu 2 minggu lebih dari 20 laporan resmi, puluhan korban tuh udah mulai pada melapor gitu. Dan satu kota pun benar-benar dalam ketakutan. Tanpa satupun pelaku yang tertangkap. Tanpa satupun bukti kimia. Dan inilah awal dari salah satu misteri psikologis kriminal yang paling aneh dalam sejarah Amerika. Jadi ketika laporan terus berdatangan, kasus Matun itu tidak lagi dianggap masalah kota kecil. Jadi di sini FBI mulai memantau. Departemen Kesehatan Negara bagian pun turun tangan. Dan rumah-rumah korban diperiksa satu persatu. Tapi benar-benar nggak ada residu kimia, nggak ada bekas semprotan botol, dan ventilasi pun diperiksa juga. Saluran gas pun juga dicek. Semuanya benar-benar normal. Dokter yang menangani korban mulai mencatat pola lain guys, di mana mayoritas korban adalah perempuan dan serangan sering terjadi di malam hari. Jadi banyak korban yang tinggal berdekatan dan gejala tuh sering muncul setelah korban mendengar kabar serangan lainnya. Namun ini tuh tidak berarti gejala itu tuh palsu, karena beberapa korban di sini mengalaminya. Mengalami kelumpuhan otot nyata, muntah-muntah, iritasi mata, sakit kepala ekstrim. Masalahnya, gejala itu tuh hilang tanpa pengobatan khusus. Nah, di sini polisi tuh mengumpulkan kesaksian ya, dan hasilnya membingungkan. Karena di sini beberapa saksi berkata kalau pelakunya pria tinggi, terus juga berbaju gelap. Nah, yang lain pun berkata prianya pendek memakai topi. Ada juga yang bilang melihat kabut keluar dari alat semprot. Ada juga yang bilang lagi tidak melihat siapapun, hanya mencium bau. Jadi tidak ada satupun deskripsi yang konsisten di sini. Dan sketsa wajah pun gagal dibuat. Nah, polisi kan melakukan patroli ya setiap malam nih ya. Terus juga warga tuh suka rela nih berjaga. Tapi mereka tuh tidak pernah ada penangkapan, tidak pernah ada pengejaran juga. Namun laporan tuh tetap aja datang. Dan ini tuh menimbulkan pertanyaan serius di internal kepolisian. Jadi bagaimana nih seorang bisa menyerang puluhan rumah tanpa meninggalkan bukti dan tanpa pernah tertangkap? Akhirnya sebuah teori mulai menguat nih. Mass psychogenic illness atau yang dulu disebut histeria massal. Nah, teori ini menyatakan kecemasan sosial dapat memicu gejala fisik nyata tanpa penyebab kimia. Dan Matun tahun 1944 adalah kota kecil di mana pria-pria muda pergi berperang, lalu perempuan tinggal sendirian. Namun teori ini tidak memuaskan semua pihak. Karena beberapa korban nggak tahu tentang serangan sebelumnya, namun tetap mengalami gejalanya. Dan beberapa korban di sini memang mencium bau yang sama secara konsisten. Di sini media-media juga memperparah juga nih situasinya. Jadi mereka tuh bikin judul-judul di koran kayak gas misterius serang rumah lagi. Dan setiap berita baru menciptakan korban baru. Semakin sering diberitakan, semakin sering laporan masuk. Nah, ketika media nasional mulai meliput guys, kasus mencapai puncaknya guys. Ada nih yang bikin aneh kemunculannya ya. Jadi tiba-tiba tuh serangan berhenti ya, tidak perlahan, tidak berkurang. Jadi berhenti total. Tidak ada penangkapan, tidak ada pengakuan,
tidak ada penjelasan resmi. 1 malam tidak ada laporan dan malam berikutnya tetap tidak ada. Nah, tiba-tiba Matt Gesser menghilang seperti tidak pernah ada. Beberapa bulan kemudian, otoritas negara bagian merilis kesimpulan singkat. Jadi tidak ditemukan bukti kejahatan kimia. Dan kasus ini kemungkinan besar hasil reaksi psikologis kolektif. Jadi banyak banget nih warga yang marah karena mereka tahu apa yang mereka rasakan. Mereka tahu tubuh mereka lumpuh, mereka tahu bau itu nyata, namun negara memilih menutup kasus tersebut. Dan jika ini histeria massal, mengapa gejalanya begitu spesifik? Mengapa bau dilaporkan konsisten? Kenapa juga terjadi di rumah terkunci? Dan jika ini memang serangan nyata, di mana nih pelakunya? Di mana alatnya? Mengapa berhenti begitu saja? Dan yang paling mengganggu ya, mengapa kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi dengan skala yang sama? Kesimpulannya guys, Matt Gesser of Mattoon tidak pernah tertangkap, tidak pernah diidentifikasi, tidak pernah benar-benar dibantah. Apakah pelaku sesungguhnya yang lolos atau ini tuh eksperimen rahasia atau bukti bahwa pikiran manusia bisa melumpuhkan tubuhnya sendiri? Tidak ada jawaban final, yang tersisa hanyalah catatan medis, arsip koran, dan ingatan orang-orang yang suatu malam tidak bisa bergerak di rumah mereka sendiri. Dan sampai hari ini ya tidak ada yang bisa memastikan apakah Matt Gesser itu nyata atau ketakutan itu sendiri yang berubah menjadi racun. Wow, gue baru banget dengar juga ya, itu gila banget sih. Jadi menurut kalian kenapa nih guys? Boleh banget komen-komennya guys. Sekian Kamek Cerita episode kali ini. Thank you for watching. Sampai ketemu di next episode Kamek Cerita berikutnya guys. Bye guys. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.